Ingrown toenail atau cantengan, ini kelihatannya masalah sepele di kuku jempol kaki. Kukunya tumbuh ke daging, tapi kalau bermasalah ini bisa sakit sekali dan kadang perlu operasi. Saya Dr. Tony Setiobudi, spesialis bedah tulang di Mount Elizabeth Hospital, Singapura. Welcome to my channel. Kalau kalian baru di channel ini, jangan lupa subscribe. Saya akan terus bagikan info-info kesehatan yang akurat, up to date, dan bisa dipercaya. Kuku jempol kaki biasa tumbuh ke depan. Tapi karena suatu hal, kuku ini bisa tumbuh ke daging di sekitarnya dan menyebabkan radang. Daging yang ditusuk kuku terasa nyeri, menjadi bengkak dan merah. Yang parah bisa sampai kena infeksi, sampai keluar nanah. Penyakit ini sebenarnya sering terjadi dan umumnya ringan dan tidak berbahaya. Tapi jika Anda menderita diabetes atau kencing manis, atau ada masalah dengan peredaran darah, Anda perlu berhati-hati dan periksa ke dokter. Apa sih penyebabnya? Pertumbuhan kuku yang tidak normal menusuk ke daging bisa terjadi karena beragam hal. Yang paling sering adalah memotong kuku dengan cara yang salah, seperti terlalu pendek dan mungkin sampai ke daging, terutama di bagian pinggir kuku. Yang nomor 2, menggunakan sepatu yang sempit atau terlalu ketat. Ini bisa menyebabkan jari-jari kaki berdesakan sehingga kuku tumbuh ke dalam daging. Yang nomor 3, kaki berkeringat. Ini menyebabkan kelembapan, daging di sekitar kuku menjadi rentan terkena ingrown toenail. Kemudian cedera kuku atau jempol kaki, misalnya akibat tersandung atau tertimpa benda berat atau tekanan yang berulang-ulang saat olahraga seperti main sepak bola. Nomor 5, memiliki kelainan bentuk kuku. Bentuk kuku melengkung, ini berpotensi tumbuh dan menusuk ke dalam daging di sekitar kuku. Orang yang menderita diabetes atau penyakit saluran darah seperti aterosklerosis rentan mengalami cantengan. Cantengannya juga lebih berisiko mengalami komplikasi jika tidak ditangani dengan baik. Komplikasi yang paling parah adalah amputasi. Jadi kapan harus ke dokter? Kalau cantengan ini tidak kunjung membaik, lebih baik Anda periksa ke dokter. Semakin cepat ditangani, semakin cepat sembuh. Kalau ada tanda-tanda infeksi, seperti keluar nanah, berbau yang tidak sedap, demam, badan meriang, ini adalah tanda-tanda infeksi, Anda harus segera periksa ke dokter. Apalagi kalau Anda menderita diabetes atau punya masalah dengan saluran darah di kaki. Jika tidak ditangani dengan baik, masalah ini bisa menyebabkan munculnya komplikasi yang lebih serius. Seperti yang saya sebutkan tadi, bagaimana cara menangani cantengan? Jika tidak disertai infeksi, maka cantengan ini sebenarnya bisa ditangani secara mandiri. Penanganan cantengan secara mandiri dapat dilakukan dengan beberapa cara. Nomor 1, bersihkan kaki dengan air dan sabun secara rutin. Rendam kaki di air hangat beberapa kali sehari. Konsumsi obat pereda nyeri seperti paracetamol. Dan jaga kaki agar tidak lembab dan tetap kering. Gunakan alas kaki dengan ujung terbuka seperti sandal, sehingga kuku tidak mendapatkan tekanan. Cantengan yang tidak kunjung membaik atau terinfeksi, sering kambuh, ini membutuhkan penanganan dokter. Kondisi ini tidak boleh ditangani secara mandiri karena bisa meningkatkan risiko terjadinya komplikasi. Untuk menangani cantengan, dokter akan melakukan operasi pencabutan kuku, sebagian atau keseluruhan. Jenis operasi apa, sebagian atau keseluruhan yang dicabut ini disesuaikan dengan kondisi pasien. Tetapi yang lebih sering dilakukan adalah operasi pencabutan kuku sebagian. Setelah operasi, Anda harus ikuti instruksi dokter yang melakukan operasi
untuk mempercepat pemulihan. Sekarang komplikasi apa yang bisa terjadi? Jantengan ini jika tidak ditangani dengan baik, bisa menyebabkan beragam komplikasi. Di antaranya, infeksi yang menyebar ke bagian kaki lain, bahkan hingga sampai ke tulang, atau bisa menyebabkan kerusakan saraf sampai kematian jaringan atau gangren. Jika gangren ini sudah terjadi atau kematian jaringan, maka jempol kaki harus diamputasi, tidak ada cara lain. Sekarang bagaimana cara untuk mencegah ingrown toenail atau jantengan? Sebenarnya ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mencegah jantengan ini. Nomor 1, hindari memotong kuku terlalu pendek. Potonglah kuku lurus. Jangan melengkung ke samping. Gunakan alas kaki yang pas, nyaman. Tidak terlalu sempit. Kemudian hindari aktivitas atau olahraga, terutama yang berisiko menimbulkan cedera pada kuku kaki. Dan jaga kebersihan kaki dengan rajin mencucinya dan memastikan kering sebelum menggunakan alas kaki. Semoga informasi ini berguna bagi kalian semuanya. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman yang lain. Terima kasih sudah mendengarkan dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.